Carita Parahyangan, naskah Propak 406, dari lembar ke-20 sampai dengan lembar ke-25, menguraikan para raja yang meneruskan tahta Pajajaran setelah Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamanaharasa wafat. Wafatnya tokoh Prabu Siliwangi semakin membangkitkan ambisi Cirebon dan Demak untuk memperluas wilayah kekuasaannya, karena tidak ada lagi maharaja yang paling disegani saat itu. Meruncingnya konflik antara Pajajaran dengan Pakungwati Cirebon karena terjalinnya kerjasama bilateral Pajajaran dengan Portugis yang mengakibatkan jalur perdagangan Laut Banten, Cirebon, dan Demak menjadi tersekat. Padahal semasa Prabu Siliwangi bertahta, baik Banten, Cirebon, dan Demak masih diberi keleluasaan akses perdagangan laut oleh Pajajaran. Prabu Siliwangi sungguh maharaja yang arif bijaksana di saat kemaharajaannya sedang berada di masa keemasan. Tentu saja Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja Pajajaran toleran karena memang baik Banten, Cirebon, dan Demak masih terjalin kekerabatan dengan Pajajaran. Para pemimpin kesultanan dan para penyebar agama Islam itu masih terbilang anak cucu dan buyutnya Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Toleransi beragama di Sunda Galuh memang sudah tercipta sejak kakek buyutnya Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Terbukti terwujudnya kerajaan Islam Cirebon dan Banten di wilayah kekuasaan Pajajaran tidak serta-merta ditindak atau digempur oleh kekuatan pasukan Pajajaran yang saat itu sangat disegani karena memang Cirebon dirintis oleh putranya yaitu Prabu Cakrabuana Walangsungsang dan Banten dirintis oleh cucunya yaitu Sarip Hidayatullah. Nampaknya Cirebon masa susuhunan Jati Sarip Hidayatullah dengan Pajajaran masa Surawisesa tidak terjalin komunikasi yang harmonis. Padahal Sarip Hidayatullah itu masih keponakannya Mahaprabu Surawisesa. Tentu saja pihak Pajajaran curiga dengan Banten dan Cirebon yang telah lama bergabung dengan kekuatan Kesultanan Demak. Sebab pada masa Prabu Siliwangi pun kegiatan perdagangan Kesultanan Demak sangat merongrong di wilayah perairan laut Pajajaran sampai ke jalur Selat Sunda. Kalau bukan wilayahnya Sribaduga Maharaja Pajajaran, Kesultanan Demak pun telah menggempur untuk merebutnya. Dengan terjalinnya kerjasama Pajajaran masa Surawisesa dengan Portugis,
maka Selat Sunda dan Sunda Kalapa akan dikuasai oleh kapal layar Portugis dan Pajajaran saja. Maka Cirebon pun menghimpun kekuatan dengan Demak dan Banten, sehingga menimbulkan perang sebanyak 15 kali kejadian dengan Pajajaran selama 5 tahun pemerintahan Surawisesa. Sekalipun bertubi-tubi Pajajaran diserang dari berbagai arah kekuatan, namun pasukan Pajajaran yang dipimpin langsung oleh Mahaprabu Surawisesa tidak dapat dikalahkan. Konon, pasukan Pajajaran pimpinan Surawisesa menggunakan taktik perang bala sarewu seperti yang pernah digunakan Maharaja Sanjaya dulu. Mahaprabu Surawisesa yang berkuasa di Pajajaran antara tahun 1521 sampai dengan 1535 Masehi awalnya memimpin perang di Sunda Kalapa memberantas pasukan Arya Bura, lalu memimpin pertempuran di Tanjung Barat, di Ancol Kiji, di Wahanten Girang, di Simpang, di Gunung Batu, di Gunung Banjar, lalu pertempuran di Gunung Padang, di Pagoakan, lalu pertempuran di Muntur, di Hanung, di Pagarosi, dan pertempuran di Medang Kahyangan. Selain Prabu Siliwangi yang selalu dipuji dalam cerita Parahyangan adalah juga Surawisesa selaku putra sulungnya dari Nyimas Putri Kentring Manik Mayang Sunda. Surawisesa memiliki julukan Sang Kasuran, artinya perwira, Sang Kadiran artinya perkasa, dan Sang Kuanen artinya pemberani. Dikisahkan selama 14 tahun memerintah Pajajaran, Mahaprabu Surawisesa melakukan 15 kali pertempuran selama 5 tahun. Ternyata sekalipun Surawisesa yang melanjutkan tahta Sri Baduga Maharaja Pajajaran, tapi ia pun tidak mendapatkan julukan sebagai Prabu Siliwangi kedua. Apalagi raja-raja yang lainnya. Jadi jelas tidak setiap raja Sunda berjuluk Prabu Siliwangi, karena mutlak Prabu Siliwangi itu hanya julukan untuk Jayadewata sang pamanah rasa saja. Di antara raja-raja zaman kemaharajaan Pajajaran, hanya Surawisesa dan ayahandanya lah yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babad maupun pantun. Babad Pajajaran atau babad Pakuan semata-mata mengisahkan petualangan Prabu Surawisesa yang dalam carita Pasundan lebih dikenal dengan sebutan Munding Laya di Kusuma. Permaisurinya Surawisesa bernama Nyimas Putri Kinawati, calon ratu kerajaan daerah bawahan Pajajaran yang bernama Tanjung Jaya alias Tanjung Wijaya atau Tanjung Barat yang beribu kota di Muara Beres. Nyimas Putri Kinawati atau Ratu Kiranawati adalah putrinya Prabu Mental Buana, cucunya Prabu Panatayuda, dan cicitnya Prabu Munding Kawati.
Mundingkawati adalah adipati dalam Bogor pertama yang digantikan oleh Prabu Kian Santang ketika Mundingkawati diangkat menjadi senapati atau mahapatihnya Pajajaran oleh Prabu Siliwangi. Namun nantinya Raden Kian Santang pun menyerahkan tahta adipati dalam Pakuan Bogor kedua kepada Prabu Panatayuda, putra tunggal Prabu Mundingkawati. Karena Prabu Kian Santang meninggalkan Pajajaran untuk tujuan Ujlah yang akhirnya menetap di Kampung Godong, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Menurut naskah Wangsakerta, Muara Beres merupakan pusat dari sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Tanjung Jaya alias Tanjung Barat. Kerajaan ini didirikan tahun 1333 oleh Prabu Wangsa Tunggal, ayahnya Mundingkawati, masih sepupunya Ragamulya Luhur Prabawa, Mahaprabu Sunda ke-30. Lokasi pusat kerajaan Tanjung Jaya atau Tanjung Barat ini diperkirakan di daerah Muara dekat Kali Kawin, yaitu pertemuan Kali Ciliwung dengan Kali Cijantung. Ada juga yang memperkirakan letaknya Tanjung Barat itu di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekarang. Baik ibu kota atau Purasaba Pakuan maupun kerajaan daerah Tanjung Wijaya atau Tanjung Barat sama-sama terletak di tepi Sungai Ciliwung. Di antara letak Pakuan dengan kerajaan daerah Tanjung Barat terdapat wilayah yang bernama Muara Beres di Desa Karadenan yang dulu bernama Kawung Pandak. Di Muara Beres ini bertemu silang jalan dari Pakuan ke Tanjung Barat terus ke Pelabuhan Sunda Kalapa dengan jalan dari Banten ke daerah Karawang dan Cianjur. Kota pelabuhan sungai ini zaman dahulu merupakan titik silang yang menurut catatan POC tempat ini terletak 1,5 perjalanan dari Muara Ciliwung yang disebut Jalan Banten Lama atau Aude Bam Tamse Weh. Jadi dapat terbayangkan betapa lebar dan besarnya debit air Sungai Ciliwung pada zaman Pajajaran, sehingga bisa dijadikan jalur pelayaran yang bermuara ke Laut Jawa.